Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh semua pihak, karena kita semuanya mempunyai tanggung jawab dan konsekuensi sesuai dengan tugas dan kewenangan kita masing-masing. Bahwa komitmen tersebut dapat berupa penyusunan mekanisme berdasarkan standar pelayanan yang baik dan bertanggung jawab, metode evaluasi yang jelas, tegas, serta ramah terhadap kritik, dan tentunya inovasi yang memadukan antara otoritas penanggung jawab dan sistem teknologi. Selanjutnya, Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta dengan jajaran yang telah menerbitkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 72 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga LODY di dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan koordinasi bisa lebih terukur dan terstruktur dengan baik. Akhirnya, mohon dukungan, saran, dan kritik supaya Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam menjalankan tugas bisa berjalan dengan baik dan tetap menghormati keberadaan serta kepentingan semua pihak. Pelayanan publik merupakan hak dasar. Sebagai lembaga yang punya komitmen untuk melakukan pengawasan, yaitu Lembaga Ombudsman DIY, tentu tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab secara sepihak, secara parsial ada di Lembaga Ombudsman DIY. Pemerintah dalam hal ini sebagai penyedia pelayanan publik dan swasta tentunya harus punya komitmen, harus punya nawaitu, harus punya konsistensi yang sama dalam menerjemahkan regulasi yang ada sampai level teknisnya. Kita tahu di DIY saat ini sedang marak-maraknya bagaimana peran dari badan usaha itu masuk ke setiap sektor. Tetapi pemerintah juga perlu untuk melakukan terobosan, melakukan berbagai upaya dalam hal menjamin investasi-investasi yang masuk tetap harus on the track, harus sesuai dengan rule yang ditentukan. Regulasi menjadi kata kunci yang perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah dan badan usaha. Kami optimis Lembaga Ombudsman DIY mampu untuk melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan yang telah ditetapkan. Kami berkomitmen dalam hal ini setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan mampu diterapkan sebagaimana mestinya. Harus ada konsistensi dalam menerjemahkan regulasi tersebut. Pengawasan badan usaha di tahun 2022 banyak hal menarik yang sangat mendukung kinerja ini. Yang pertama, khusus di bidang ketenagakerjaan, banyak yang kemudian menjadi sorotan, ya, khususnya penahanan ijazah orang bekerja, kemudian ditahannya THR atau gaji dari karyawan. Oleh karena itu, ke depan, ya, Lembaga Ombudsman berharap ya dari Pemda atau kemudian stakeholder lainnya bisa bersama-sama ya melakukan langkah konkret ya, bersama-sama berkolaborasi untuk bagaimana mendukung ya pelayanan publik di sektor ketenagakerjaan ini berjalan dengan baik. Harapan kami bahwa sektor ketenagakerjaan ini menjadi langkah yang sangat signifikan ketika kita menerapkan salah satu pelayanan yang baik dan adanya hak dan kewajiban juga dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang berikutnya di sektor pendidikan ya yang juga sangat-sangat luar biasa di 2022 adalah masalah pungutan di sektor pendidikan ini yang kemudian jadi cukup ramai di khalayak publik, yang ini perlu besok atau kemudian ke depan adanya komunikasi yang baik antara LODY bersama stakeholder itu pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, untuk bagaimana memberikan formula agar pelaksanaan di tingkat kabupaten kota itu berjalan dengan baik. Harapan kami ke depan regulasi ya itu betul-betul bisa sampai ke tingkat bawah yang kemudian dieksekusi dengan baik, sehingga kolaborasi yang harmonis antara LOD dengan Pemda itu berjalan dengan cukup rapi.
Kemudian yang kedua, ya, hal-hal yang berhubungan dengan rekomendasi diharapkan bisa juga dieksekusi dengan baik ke depan dengan adanya punishment-punishment yang mendukung atau membangun. Karena harapan kami rekomendasi ini lebih ke arah yang positif. Di tahun 2022 ini, bidang pelayanan laporan, Lembaga Ombudsman DIY menerima aduan dan konsultasi dari berbagai lapisan masyarakat. Tercatat ada 270 aduan dari berbagai sektor dan daerah. Alhamdulillah, kita menyelesaikan produk akhir sebanyak 109 kasus. Di bidang pemerintahan, kita memberikan 40 produk akhir dengan kasus tertinggi di sektor kesejahteraan, pendidikan, dan perizinan. Di sektor kesejahteraan, seperti penunggakan pencairan JHT BPJS, di sektor pendidikan, seperti penahanan ijazah, polemik seputar pungutan dan sumbangan di sekolah. Di sektor perizinan, seperti izin usaha di toko berjejaring, termasuk izin lokasi penggunaan tanah kas desa di daerah istimewa Yogyakarta. Di bidang badan swasta, kita menghasilkan 69 produk akhir dengan 3 kasus tertinggi di sektor ketenagakerjaan, properti, dan keuangan. Di sektor ketenagakerjaan, seperti bermasalahnya perusahaan pialang dalam memberikan komisi kepada karyawannya. Di sektor properti, seperti One Prestasi Developer, termasuk sisi kelengkapan perizinan dari developer tersebut. Di sektor keuangan, seperti adanya koperasi yang melakukan One Prestasi terhadap nasabahnya. Terus awasi dan laporkan proses pelayanan publik di daerah istimewa Yogyakarta. Bidang sosialisasi, kerjasama, dan penguatan jaringan Lembaga Ombudsman DIY dalam tahun 2022 melaksanakan serangkaian kegiatan. Kegiatan sosialisasi meliputi sosialisasi langsung 1 kali dengan khayal mahasiswa perguruan tinggi di Jogja. Sosialisasi siaran radio 2 kali dengan 2 stasiun radio yang berbeda. Sosialisasi melalui media sosial sebanyak 120 kali. Kegiatan penguatan jaringan Lembaga Ombudsman DIY dilakukan dengan menghadiri undangan dan audiensi sejumlah 75 kali. Melalui kegiatan penguatan jaringan, ada keberlanjutan kerjasama dengan sejumlah lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan badan usaha swasta terkait pengawasan pelayanan publik. Bentuk kegiatan kerjasama yang dilakukan Lembaga Ombudsman DIY, salah satunya dengan pembukaan gerai Lembaga Ombudsman DIY di Mall Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk aktif dalam pelayanan publik masyarakat Kota Yogyakarta, mahasiswa magang di Lembaga Ombudsman DIY dari berbagai perguruan tinggi juga dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Bidang pengembangan kelembagaan sebagai nomenklatur baru sebagaimana tertuang di dalam Pergub 72 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kelola Lembaga Ombudsman DIY pada tahun 2022 ini tetap senantiasa membuka ruang bagi masyarakat, akademisi, dan komponen masyarakat lainnya untuk senantiasa melakukan kegiatan penelitian, kegiatan magang, kegiatan desain tamu, visiting class, dan serangkaian kegiatan lainnya. Lembaga Ombudsman DIY sebagai research center menempatkan diri sebagai laboratorium dinamis bagi penyelenggaraan pelayanan publik di DIY. Bahkan pada tahun 2022 ini, Lembaga Ombudsman DIY bekerja sama dan bersinergi dengan PTN dan PTSI DIY untuk menyusun bersama kurikulum MBKM, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sebagai amanat undang-undang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan generasi penerus yang unggul dan berkelanjutan. Program ini merupakan upaya kelembagaan Lembaga Ombudsman DIY agar dapat dikenal luas oleh masyarakat sebagai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman DIY dapat mendorong kesadaran kolektif masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan untuk mewujudkan good and clean government di DIY.
Bidang monitoring dan evaluasi Lembaga Ombudsman DIY dalam upaya mendorong terlaksananya produk akhir berupa rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Lembaga Ombudsman DIY kepada para pihak, melakukan proses monitoring dan evaluasi dengan tujuan agar rekomendasi yang dikeluarkan kepada para pihak dapat dilaksanakan secara efektif dan tuntas. Pada periode tahun 2022 ini, dari 105 rekomendasi yang telah dikeluarkan Lembaga Ombudsman DIY, terdapat 55 rekomendasi yang dilakukan proses monitoring dan evaluasi dan menghasilkan hasil berupa 32 rekomendasi yang telah dilaksanakan secara efektif dan tuntas oleh para pihak. Di samping itu, masih terdapat 23 rekomendasi yang saat ini sedang diupayakan agar dapat dilaksanakan secara tuntas oleh para pihak sebagai penerima rekomendasi. Di samping itu, juga terdapat sebanyak 43 rekomendasi yang tidak dilakukan proses monitoring dan evaluasi dikarenakan dengan mempertimbangkan beberapa alasan yang diantaranya adalah pertama, telah diselesaikannya laporan atau materi aduan masyarakat pada saat proses tindak lanjut. Yang kedua, adanya inisiatif dari para pihak untuk menyelesaikannya secara mandiri. Dan yang ketiga, tidak ditemukannya proses atau pelanggaran dalam proses pelayanan publik yang diselenggarakan. Dengan adanya proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara optimal, diharapkan agar dapat mendorong terlaksananya dua hal utama dalam proses pelayanan publik, yaitu terwujudnya proses pelayanan publik yang baik bagi masyarakat dan mendorong terlaksananya proses pelayanan publik yang dilakukan oleh otoritas pelaksana pelayanan publik, baik itu pemerintah maupun swasta, yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.